kemas barang kalian secepatnya dan pergi dari sekolah ini. Kenapa tiba-tiba kita diusir, Bu? Bukan diusir, Pian, tapi ada keadaan mendesak yang mengharuskan semua murid untuk kosongin sekolah ini. Keadaan mendesak? Keadaan mendesak apanya, Bu? Udah, nggak usah banyak nanya. Cepat kemas semua barang-barangmu. Kita udah nggak ada waktu lagi. Pian, lu udah mau balik emangnya? Kan kita mesti kosongin sekolah ini 10 menit lagi ya. Gue sama yang lainnya ada ide tau, Yan. Kita pengen sembunyi di sekolah ini. Buat apa, Jir? Lu pada takut kena hukum apa? Kagak. Lagian lu gak penasaran apa kenapa sekolah kita mendadak ditutup begini? Kan gak pernah ya sebelumnya, iya kan? Ya penasaran sih, apalagi gue barusan denger ada rumor ya. Katanya ada yang nemuin mayat tukang bersih-bersih di ruangan praktikum. Nah itu dia, gue yakin sekolah suruh kita cepat pulang biar mereka bisa hapus semua bukti pembunuhan. Udah, ayo gas Yan, rame kok kita berlima. Kalau kena hukum kan rame-rame ya. Yaudah deh, ayo. Guys, kayaknya kita udah gak perlu sembunyi lagi deh. Sekolah ini udah kosong. Gue cek CCTV sekolah juga. Semua guru-guru udah pada pulang. Sisa security depan sekolah aja. Wih, mantap infonya, Abi. Sabar, kok aneh? Kata lu sekolah ngosongin seisi sekolah biar mereka bisa ngilangin bukti pembunuhan cleaning service. Tapi mereka semua aja pulang. Itu kan cuma dugaan gue aja ya, Yan. Gak tahu aslinya gimana. Yaudahlah yuk, langsung aja kita OTW ke ruangan praktikum dan lihat apakah masih ada mayat cleaning service itu. Ya pastinya gak ada lah. Duh, teman gue dodol banget sih. Tapi lebih dodol gue. Kenapa mau ikut beginian? Pian, jangan bengong, buruan. Iya. Guys, kalau emang cleaning service di sekolah ini dibunuh sama seseorang, bukannya justru bahaya ya kita di sini? Enggak lah, kita kan berlima, Ian. Lawan satu pembunuh mah nggak susah. Lagian nggak mungkin sih ada pembunuh. Orang si Abi udah cek di CCTV sekolah beneran kosong. Kosong total, bener-bener gak ada orang sama sekali kan? Gue jadi penasaran apa tujuan sekolah dikosongin ya. Tapi CCTV-nya dibiarin udah begitu aja. Oh iya, kok kita nggak ketahuan ya? Mungkin sekolah ini mau ngecek sesuatu lewat CCTV kali ya kan? Bisa jadi tuh. Tumben lu pinter, Yan. Biasanya kan lu paling on ya. Anjir, sejak kapan di sekolah kita ada robot bebek selucu ini? Robot bebek? Iya dong, lucu banget. Tapi kenapa giginya tajam banget anjrit? Dan badannya juga lebih besar dari gua, serem banget. Idih, si Pian mah kalau takut pulang aja deh. Dari tadi takut ini, takut itu, banyak takutnya. Nggak gitu ya, gua nggak takut. Gua cuman penasaran aja, apa ini fungsinya di sekolah kita, iya. Iya, mana gue tahu. Cuman kayaknya nama robotnya tuh di X001 deh. Mau coba hidupin gak? Hidupin? Kalau lu kagak bisa matiin gimana coy? Ya tinggal dibiarin sampai baterainya habis ya. Namanya juga robot ya kan? Oh iya, pinter juga lu Chelsea. Kalau gitu siapa yang mau nyalain robotnya? Idih, gue sih jujur aja gak mau ya. Ntar ada apa-apa gue yang kena lagi najis. Kalau gak ada yang mau gue aja deh tekan tombol ini doang kan ya. Abi, ini kenapa robotnya bisa makan kepalanya si Abi sih? Guys, kemana mereka semua? Kira-kira apa ya kata pelindung gua? Musnah? Oke, bagus tuh ya. Jadi tiap kali ada monster yang datang, lu tinggal sebut kata musnah aja dan monster itu bakal metong. Anjir, semudah itu. Yoi dong, keren banget kan? Tapi Yan, gue iri dah sama lu. Gak semua orang bisa dapat kata pelindung anjir. Iya udah gak apa-apa, lu sama gua aja terus. Gue pasti lindungi lu dari monster-monster itu kok. Tapi gimana ya cara ngebedain monster sama manusia biasa? Karena bentukannya mirip gitu loh. Oh, katanya sih tinggal lihat aja di pipi mereka. Kalau ada tanda M, itu udah pasti monster. Ah gitu. Hai cantik. Ada tanda M di pipinya. Musnah. Ya ilah Yan, kalau yang ganteng mah jangan dimusnahin dulu kali. Lah emangnya kalau dia ganteng kagak bahaya gitu? Ya bahaya sih, tapi selama dia nggak lapar mah dia nggak bakal makan kita kan. Emangnya sejak kapan monster kagak pernah lapar coy? Lu lihat aja mak gue dimakan sama monster yang pura-pura jadi tukang paket waktu itu. Iya juga sih, tapi untung loh waktu itu kita nggak dimakan sama itu monster. Aneh banget gak sih? Mungkin monster cuman makan anak SMA sampai orang dewasa gitu. Anak kecil nggak menarik. Mungkin dagingnya empuk. Ingat gak sih, nenek lu juga gak dimakan cuy sama tuh monster. Pasti dagingnya alot, makanya dia gak mau. Iya gak sih? Bisa jadi sih. Anak-anak, sekolah ini sudah bersih dari monster. Jadi, jika kalian ngerasa di rumah kalian tidak aman, kalian bisa berlindung di sekolah ini ya. Seriusan Bu? Gratis? Ya enggak lah Pian, bayar 500 juta per bulan. Mendingan gue sewa villa di Bali. Apa katamu? Kalau gitu, khusus murid yang namanya Pian di sekolah ini nggak boleh berlindung di sekolah ini. Ya udah, siapa juga yang mau anjir berlindung di sekolah ini.
Yan, lu parah anjir, ada 20 orang yang namanya Pian dan semuanya nggak boleh berlindung di sekolah ini gara-gara lu. Salah sendiri, siapa suruh nama mereka persis kayak gua, Pian gitu kan. Pian, gue udah beli. Ada tanda M, musnah. Ini makeup anjir, gue lagi belajar acting buat jadi monster dan takut-takutin butet. Ide yang bagus tuh. Tapi kenapa nggak pakai monster beneran aja cuy? Lu gila, lagian mana ada sih monster yang bisa diajak kerja sama buat ngerjain guru? Masa sih nggak ada? Ya iyalah, by the way gue denger di bukit belakang sekolah ada rumah angker yang isinya monster legendaris tanpa tanda M. Monster legendaris? Iya, katanya itu monster kuat banget anjir dan ganteng. Coba deh Yan, lu musnahin dia. Ide yang bagus deh Yan. Soalnya kan diantara kita semua cuman lu ya yang dapat kata pelindung. Oke, bisa gue coba tuh. By the way, lu pada mau ikut gak? Gua enggak takut anjir. Iya Yan, gue juga. Udah, tenang aja, gue bisa jamin nyawa lu berdua aman di tangan gue. Yaudah kalau gitu, ayo gas. What can I help you? Buset, kok dia bicara Inggris sih weh? Musnah. What you trying to say? Anjir Yan, monsternya ngomong Inggris. Kalau gitu cepet translate kata musnah ke bahasa Inggris. Iya buruan anjir ya. Aduh, kalau gue tiba-tiba disuruh translate kata begitu, gue mana tahu jir, ngeblank. Apalagi kita berdua cuy, mana Inggris kita di bawah KKM. Well, dinner time. Yan, kita mau dimakan. Virus jahat di tubuh. Widih, selamat dek. Kamu satu-satunya orang yang punya virus jahat serendah ini di tubuhmu. Emangnya orang lain berapa, Bu? 80% ke atas sih rata-rata. Gila Yan, virus jahat lu dikit banget. Bagi tipsnya dong. Tips apaan anjrit, orang gue nggak ngapa-ngapain, sumpah dah Di, sumpah. pelit info banget lu sial. Lihat nih gue, udah 98%, bentar lagi metong gue. Hah, seriusan lu setinggi itu? Lu apain coy? Kayaknya sih karena gue jarang olahraga ya. Plus gue beberapa hari ini makan daging kuda mentah. Di lagian ngapain lu makan daging kuda mentah-mentah? Kanibal lu. Ya, abisnya ada yang bilang kalau makan itu semua virus jahat di tubuh lu tuh bakal hilang atau enggak ya berkurang. Chelsea, percaya aja lu sama yang begituan. Dah, masuk kelas yuk. Kok hari ini kayaknya banyak kan yang duduk di belakang sih? Itu karena ibu yang suruh. Murid yang virus jahatnya di atas 50% harus duduk di belakang. Oke, Bu. Kalau gitu, bye Chelsea. Kita ketemu pas istirahat nanti. Loh, kamu emang berapa per... Cuma 0,5%. Yang bener aja. Salah nggak itu? Ya, enggak dong, Bu. Emangnya kenapa? Aneh banget. Murid gak jelas seperti kamu harusnya tuh punya 99 virus jahat. Pasti ada kesalahan nih di sistem. Kalau gitu anak-anak yang virus jahatnya di atas 0,5%, silahkan kembali duduk di depan. Dan Pian sana duduk di belakang. Yan, kayaknya Butet benar-benar benci deh sama lu. Iya kan, gue berasa banget Jir. Tapi keren dah Butet. Bisa-bisanya virus jahat di dalam tubuhnya cuma 2%. Iya, gue juga kaget. By the way, kita gak usah ke kantin bareng ya hari ini, Yan. Kenapa gitu? Soalnya semua orang liatin lu mulu, Ian, gara-gara virus jahat lu cuma dikit. Oh, nggak apa-apa Jir, gue diliatin, gue nggak masalah sama sekali. Deh, yuk gue temenin lu ke kantin, ada snack juga yang mau gue beli. Gue yang gak nyaman, Jir, ada elu, Ian. Deh ya, nanti kita ketemu di kelas aja. Nih, aneh banget anjir si Chelsea. Apa salahnya coba kita ke kantin bareng, iya kan? Kita tuh minoritas di sini. Heh, siapa tuh yang ngomong barusan? Kayaknya lalat deh. Aduh, Pian, masih benci aja lu kayaknya sama gua. Oh my god, ternyata lu mantan sialan gue. Maaf, gue kirain lalat tadi. Bacot lah, Yan. Gua lagi ngomong serius lu begitu. Udah lah, lupain. Gila tuh, sorry. By the way, persenan virus jahat di tubuh lu rendah juga tuh, cuma 2%. Iya, masih kalah rendah lah sama punya lu. Jelas dong, gue kan emang the best. Gila tuh, tapi kalau sampai virus jahat lu turun jadi 0%, kasih tahu gua duluan ya. Kenapa gitu? Iya, rahasia. Intinya bahaya kalau yang lain sampai tahu. Apalagi emak tiri lu itu. Cih, mencurigakan banget. Lagian emangnya bisa virus jahat berkurang? By the way, tar pulang bareng yuk, Yan. Udah lama nih semenjak kita putus. Alah, bacot lu. Orang tiap hari juga kita pulang bareng. Kan rumah kita sebelahan. Oh, udah jam 9. Kok tumben ini emak sama adik tiri gue kagak gangguin gue? Halo, pada kemana sih mereka? Jangan bergerak kamu, Pian. Nih, mami, adek, ini kenapa mendadak jadi banyak petugas medis sih di rumah kita? Kamu lihat virus jahatmu 0%, dan itu artinya kamu lihat virus jahatmu
0%. Dan itu artinya kamu adalah kiamat buat kita semua. Hah? Kiamat? Maksudnya apaan sih, Mi? Duh, bodohnya kamu ini. Karena semua virus di tubuh kamu itu baik, ini artinya pemerintah bisa bikin obat buat membunuh semua virus jahat yang ada di negara ini dengan darah kamu. Ya bagus dong, Mi, kalau aku bisa bantu semua orang buat sembuh dari virus jahat ini. Sembuh? Enak aja, mereka nggak boleh sembuh sampai mami jual obat racikan buat mereka semua. Obat racikan? Jangan bilang Mami yang nyiptain semua virus jahat ini lagi. Bingo, cuan yang didapat dari penyakit ini tuh bakal gede banget, Ian. Jadi tolong nurut sama mami. Kalian cepat tangkap bocah ini dan suntikan virus jahat, biar kita tahu apakah dia berguna. Lepasin anjrit, jangan sentuh gua dengan tangan kotor lo itu. Tenang dulu, Ian. Ini gua. Loh, mantan sialan, ngapain lu di sini anjir? Ngapain lagi menurut lu? Ya nyamar lah jadi petugas kesehatan suruhan emak lu. Iya, gue tahu, tapi apa tujuan lu kesini ya? Tujuan gua nyelamatin lu lah, apalagi coba. Jangan bilang lu masih suka lagi sama gue. Itu nggak penting anjir sekarang. Mendingan sekarang kita cabut dari sini. Lu nggak mau kan disuntik virus jahat? Nggak mau. Wah, ini kita mau kemana sekarang? Kemana lagi? Ke gedung pemerintahan lah buat bikin obat dari darah lu itu. Hah? Emangnya bisa? Dan emangnya cuman gue yang virus jahatnya tuh 0%, hah? Well, gua cek di internet sih per hari ini emang cuman lu, Ian. Kenapa? Lu nggak mau darah lu berguna buat orang lain? Bukan gitu. Gue cuman takut metong anjir gara-gara dijadiin uji coba pemerintah. Kagak lah anjir. Darah lu yang diambil cuma dikit kok. Bisa gua jamin itu, yuk. Weh, Teh, lu tau gak sih kenapa gue mutusin lo dulu? Karena gua kurang ganteng dan nggak kaya. Dasar bego, gue mutusin lu tuh karena lu orangnya tertutup banget dan gue nggak tahu coy apa jalan pikiran lu. Lumayan pedes ya, tapi gua anggap itu sebagai pujian. Makasih. Anyway, makasih ya udah selamatin gue dari emak tiri gue. Sama-sama, gue juga gak suka kalau lu dieksploitasi sama emak tiri lu. Selamat siang, Ete. Pak Presiden, ini Pak teman saya yang darahnya murni tanpa ada virus jahat sedikit pun. Halo Pak. Baiklah, akan kami periksa dia terlebih dahulu. Sabar dulu Pak, bayaran saya dulu dong, baru dia saya berikan ke Bapak. Bayaran? Cek rekening kamu sekarang juga. Sudah saya transfer 2 triliun. Sabar dulu Teh. Lu barusan jual gua ke pemerintah. Ya, bisa dibilang begitu. Anyway, have fun mantanku. Jadi kelinci percobaan pemerintah. Tenang saja, kamu akan mendapatkan kehidupan yang sangat amat layak setelah semua virus jahat di negara ini musnah. Pak, kapan saya bisa bebas Pak? Bukankah obatnya sudah jadi dari 9 tahun yang lalu ya? Well, perubahan rencana. Ternyata daripada nyelamatin rakyat, saya lebih suka nyelamatin para konglomerat. Apa? Kenapa gitu Pak? Kenapa? Ya karena mereka duitnya lebih banyak lah dan lebih berguna untuk ekonomi negara kita. Anyway, cowok yang dulu jual kamu ke saya, dia juga sudah metong. Dihabisi oleh wanita tua bernama Mira. Mira? Bukankah itu nama mama tiri saya ya? Oh iya? Lucu sekali, karena sekarang saya dan Mira adalah partner. Dan of course, kita udah untung banyak.